Inilah kisah Ahmad bin Hanbal dan penyiksaan oleh penguasa yang dialaminya. Pada abad ketiga Hijriah, ujian berat menimpa umat Islam di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pemikiran Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk mendapat dukungan penuh dari Khalifah Al-Ma'mun yang memerintahkan para ulama untuk tunduk pada doktrin ini. Siapapun yang menolak menghadapi ancaman penyiksaan dan hukuman mati. Di tengah badai fitnah ini, berdirilah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai pembela kebenaran. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis dan fiqih, dengan tegas menolak doktrin Mu'tazilah. Ketika perintah Khalifah Al-Ma'mun turun untuk memaksa semua ulama menerima doktrin Al-Quran sebagai makhluk, Ahmad bin Hanbal tetap teguh dalam keyakinannya. Ia bersama sahabatnya, Muhammad bin Nuh, ditangkap dan dikirim ke Baghdad untuk diadili. Sepanjang perjalanan beliau terus berdoa dan bersandar kepada Allah. Namun sebelum keduanya sampai di hadapan Khalifah, Al-Ma'mun wafat di perjalanan menuju Tartus. Namun ujian belum berakhir. Khalifah Al-Mu'tasim, penerus Al-Ma'mun, melanjutkan kebijakan pendahulunya. Ahmad bin Hanbal dipenjara dan disiksa dengan cambukan yang berat. Setiap hari tubuhnya dihantam dengan cambuk hingga pingsan. Namun tidak sekalipun beliau menyerah. Ketika dihadapkan kepada Khalifah, ia dengan tegas membantah doktrin sesat yang dipaksakan kepadanya. Suatu ketika, Al-Mu'tasim bertanya, "Wahai Ahmad bin Hanbal, apa bukti bahwa Al-Quran bukan makhluk?" Sang imam menjawab dengan ayat Al-Quran, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa Allah mengajarkan Al-Quran, bukan menciptakannya, sehingga Al-Quran bukanlah makhluk. Mendengar jawaban itu, Khalifah murka dan memerintahkan algojonya untuk menyiksanya lebih keras. Cambukan demi cambukan menghantam tubuhnya hingga beliau jatuh tak sadarkan diri. Namun semangatnya tak pernah padam. Ketika suatu malam di dalam penjara, beliau bermimpi melihat jenazah Al-Quran. Keesokan harinya ketika ditanya tentang tidurnya, beliau menjawab, "Aku melihat Al-Quran telah mati, maka aku mandikan, kafani, dan salati." Khalifah pun terkejut dan bertanya, "Apakah engkau mengatakan Al-Quran telah mati?" Imam Ahmad menjawab, "Bukankah engkau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Setiap makhluk pasti mati." Jawaban ini membuat Khalifah terdiam, tetapi malah memperberat hukumannya. Selama 28 bulan di penjara, Ahmad bin Hanbal mengalami penderitaan luar biasa. Namun, ketegarannya membuat para algojo akhirnya menyerah dan membebaskannya dalam keadaan penuh luka. Setelah pemulihannya, beliau kembali mengajarkan Islam kepada masyarakat. Ketika Al-Watsiq naik takhta, meski masih memegang teguh doktrin Mu'tazilah, ia menyadari bahwa Imam Ahmad memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, Al-Watsiq memilih untuk tidak menyiksanya lagi, tetapi menahannya di rumah selama 5 tahun. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan dan cobaan, Imam Ahmad bin Hanbal menjadi simbol keteguhan iman. Keberaniannya mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melampaui rasa sakit yang ia derita. Ketika akhirnya kebijakan sesat ini ditinggalkan oleh penguasa berikutnya, Imam Ahmad tetap dikenal sebagai ulama yang membela kebenaran tanpa gentar. Namanya terus dikenang sebagai teladan keberanian dan keteguhan iman sepanjang sejarah Islam. Follow atau subscribe sekarang juga. Semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga.